Great. Good morning everyone. Ya, teman-teman, banyak orang Kristen yang berkata Tuhan nomor satu. Tapi kenyataannya apa? Tuhan sering hanya jadi cadangan saat keadaan darurat, saat usaha lancar, saat kita tenang, saat uang cukup, saat saldo di tabungan aman. Kita santai saat badan sehat, doa mulai pendek. Lalu kita bilang hidup kita berpusat pada Kristus. Ya, teman-teman, pertanyaannya sederhana tapi tajam ya. Apakah Kristus benar-benar pusat hidup kita atau hanya tempelan agama di pinggir kehidupan? Alright, tema hari ini adalah Christ-centered life, ya, a Christ-centered life, hidup yang berpusat pada Kristus. Ya, teman-teman, mengapa hidup kita harus berpusat pada Kristus? Pertama, ya, karena Dia pencipta langit, bumi, laut dan seisinya, dan juru selamat kita. Penting, ya. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 1 ayat 3 bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya apa? We live not by chance. Kita hidup bukan karena kebetulan. Ini dalam ya, betul-betul dalam artinya ya. 1 Petrus 3 ayat 18 ya. Kita bisa mendalami di 1 Petrus 3. Ya, Kristus itu mati bukan karena karena di planning ya, direncanakan oleh iblis ya. Kristus mati untuk membawa kita kepada Allah. Teman-teman, kita ini dibeli dengan darah, bukan darah sembarangan. Darah anak Allah. Kalau kita sudah dilunas, masa kita masih hidup seenaknya? Masa kita masih hidup asal-asalan? Masa kita masih hidup sembarangan? Ya toh, surat Galatia 2 ayat 20 berkata, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini ayat yang sering dikutip kan? Benar kan? Sering dikutip. Tapi jarang dijalani. Banyak orang mau Yesus jadi juru selamat. Tapi secara nggak sadar tidak mau Dia jadi Tuhan. Mau diselamatkan, tapi faktanya kita ini tidak mau diatur, tidak suka diatur. Itu bukan hidup yang berpusat pada Kristus. Itu hidup yang berpusat pada diri sendiri dengan label Kristen. Ya, kedua, Jesus commanded us to love God with all your heart. Ya, Yesus memerintahkan kita mengasihi Tuhan dengan genap hati. Ya, Injil Matius 22 ayat 33. Bukan setengah hati, ya, bukan kalau sempat, bukan kalau mood sedang bagus, segenap ya, segenap hati. Kalau hati kita deg-degan karena uang daripada karena kehilangan hadirat Tuhan, mungkin pusat hidup kita sudah bergeser. Ketiga, the condition for following Jesus is to deny oneself and take up the cross. Syarat untuk mengikuti Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Matius 11 ayat 24. Salib bukan simbol kalung emas. Salib itu kematian ego. Kalau hidup kita masih dipimpin oleh gengsi, emosi, ambisi pribadi, itu belum Kristus sentris. Itu masih egosentris ya, teman-teman. Jadi langkah hidup harus berpusat kepada Kristus. Priorities your relationship with God ya. Yang pertama, mengutamakan hubungan dengan Tuhan, bukan hanya pelayanan, bukan hanya aktivitas gereja. Banyak orang yang sibuk untuk Tuhan tapi jarang punya relasi yang spesial bersama Tuhan.
Hubungan dulu ya, relasi dulu, baru pelayanan. Yang kedua, following Christ example, mengikuti teladan Kristus. Yesus rendah hati, bagaimana dengan kita? Sedikit tersinggung, langsung marah, langsung mutung. Sedikit dikritik, langsung defensif. Yesus mengampuni. Kita kok menyimpan dendam bertahun-tahun malahan ya. Kalau karakter kita tidak makin serupa Kristus, mungkin pusatnya bukan Kristus. Teman-teman, iman total itu, lihat di Amsal ya, kitab Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, jangan bersandar kepada pengertian sendiri, tapi realitanya apa? Kita lebih percaya logika daripada pimpinan Roh Kudus. Kita lebih panik lihat saldo tabungan kita daripada berlutut cari Tuhan. Itu tanda pusat hidup mulai bergeser ya. Lalu apa ciri-ciri orang yang berpusat pada Kristus? Let's test ourselves. Mari kita uji diri ya. Apakah ada kasih yang tulus, atau kita hanya baik kepada orang yang menguntungkan? Apakah doa menjadi nafas hidup, atau hanya ritual saat butuh sesuatu? 1 Tesalonika 5:17 mencatat, berdoalah tanpa henti. Bukan tanpa henti update status ya, bukan update status rohani ya, bukan tanpa henti update status rohani. Apakah kita mau mengampuni atau masih memelihara luka lama? Karena Efesus 4 ayat 32 mengajarkan kita semua kan untuk saling mengampuni. Apakah kita sudah memberitakan Injil? Ingat, jangan lupa ya, Matius 28 19-20. Injil jelas memerintahkan pergi, jadikan semua bangsa murid. Kalau hidup kita tidak pernah membawa satu jiwa pun lebih dekat kepada Tuhan, well, maybe we feel comfortable but not missionary ya. Mungkin kita merasa nyaman tapi tidak misioner. Jadi apa jadi jika Kristus jadi pusat? First, the relationship with God is restored. Pertama, hubungan dengan Allah diberikan. Roma 8 ayat 15. Kita menjadi anak-anak Allah, bukan budak ketakutan. Kedua, damai sejahtera tidak tergantung keadaan. Filipi 4 ayat 7. Damai yang melampaui akal. Ya, ekonomi bisa goyang, bisa. Tubuh bisa melemah, sangat bisa. Tapi hati tetap tenang. Ya, ketika hidup yang berdampak. Matius 5:16. Biarlah terangmu bercahaya, bukan supaya dipuji tapi supaya Bapa dipermuliakan. Teman-teman ya, the problem is not that we don't the truth ya, the problem is that we know it but we don't change. Masalahnya bukan kita tidak tahu kebenaran, masalahnya kita tahu tapi tidak mau berubah ya. Teman-teman, Kristus bukan tambahan dalam hidup. Dia harus jadi pusat, bukan nomor satu di antara banyak hal, tapi pusat dari semua hal. Contoh, kalau uang jadi pusat, hidup ini dikendalikan takut rugi. Kalau kesehatan jadi pusat, akibatnya apa? Dikendalikan oleh kecemasan. Kalau keluarga jadi pusat, apa akibatnya? Hidup dikendalikan kekhawatiran. Tapi kalau Kristus jadi pusat, semuanya menemukan tempat yang benar. Teman-teman, Raja Saul, pernah ingat ya Raja Saul? Ketika Tuhan bukan lagi pusat, Saul memulai dengan rendah hati. Dipilih Tuhan ya, diurapi, dipakai luar biasa, tapi perlahan-lahan pusat hidupnya bergeser dari taat kepada Tuhan menjadi takut kepada siapa? Opini rakyatnya. Ia lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan hadirat Tuhan. Akibat apa?
kerajaannya diambil. Urapannya perlahan memudar. Hidupnya berakhir tragis. Jadi pelajaran apa yang kita bisa ambil? Ketika Kristus tidak lagi pusat, ambisi yang mengambil alih. Dan ambisi selalu membawa apa? Membawa apa? Kehancuran. Jadi kita perlu mengambil ilustrasi positif ya dari Rasul Paulus. Kristus benar-benar pusat, jika tidak maka Paulus kehilangan segalanya. Status hilang, kehormatan hilang, kenyamanan hilang. Tapi ia berkata dalam di Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu kan slogan rohani, itu realita hidupnya. Di penjara, iya memang tetap memuji Tuhan. Dianiaya, pasti ya, Paulus dianiaya, tapi tetap memberitakan Injil. Ditinggalkan, so pasti dia tetap setia. Mengapa? Karena pusat hidupnya bukan situasi, bukan kondisi, bukan kenyamanan, bukan usia, tapi Kristus. Dan akhirnya ia bisa berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi pesan moralnya apa teman-teman? Hidup yang tidak berpusat kepada Kristus pasti akan berpusat kepada sesuatu yang lain. There is no neutral position. Tidak ada posisi netral kalau bukan Kristus. Maka uang yang jadi pusat, ego yang jadi pusat, anak jadi pusat, pelayanan yang jadi pusat, bahkan agama bisa jadi pusat tanpa Kristus di dalamnya. Masalahnya bukan kita tidak percaya Yesus, masalahnya apakah dia benar-benar memerintah hidup kita. Kristus tidak mau jadi bagian dari hidup kita, dia mau jadi pusatnya. Jadi closing statementnya teman-teman, don't wait to experience a crisis to make Christ center. Ya, jangan tunggu mengalami krisis untuk menjadikan Kristus sebagai pusat. Jangan tuh sakit, jangan tunggu ekonomi runtuh, jangan kehilangan. Kalau hari ini Kristus belum sepenuhnya pusat hidup Anda, itu bukan karena dia jauh, tapi karena kita yang memberi tahta itu kepada yang lain. Turunkan itu semua, berhala-berhala modern dalam hati, kembalikan tahta itu pada Yesus, karena hanya dia berpusat pada hidup kita. Hanya yang semua yang harus berpusat pada Kristus yang akan bertahan sampai kekekalan. Jadi pertanyaannya teman-teman tolong dijawab dengan jujur ya. 1, dalam area hidup Anda masih berpusat pada diri sendiri dan bukan pada Kristus. 2, jika orang lain melihat hidup Anda, apakah mereka melihat Kristus atau hanya melihat Anda? Tolong jawab dan tuliskan di kolom komentar. Jangan pura-pura rohani, jujurlah di hadapan Tuhan. Teman-teman, if Christ is not the center, something else will take his place. Jika Kristus bukan pusatnya, sesuatu yang lain pasti menggantikannya. A Christ-centered life produce eternal impact. Hidup yang berpusat pada Kristus menghasilkan dampak kekal. Itu. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini Engkau hanya menjadi pusat dari hidup kami. Dan pusatnya, Engkau hanya menjadi bagian hidup kami. Kami mau Engkau di pusatnya. Singkapkan tiap area dalam hidup kami yang masih kami pegang sendiri. Hari ini kami menyerahkan tahta hati kami kepadamu. Jadilah pusat pikiran kami, jadilah pusat keputusan kami, jadilah pusat keluarga dan pelayanan kami. Biarlah hidup kami benar-benar berkata, bukanlah aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, atau firman-firman ini meneguhkan hati Anda, jangan simpan. Bagikan kepada orang-orang yang sedang takut melangkah di dalam panggilan Tuhan. Siapa tahu hari ini Tuhan sedang berbicara melalui Anda, ya Anda semua. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Ayo
mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.